Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat sebuah program berbasis terminal dengan judul Farmify, pemantauan produksi dan keuntungan usaha tani. Langsung kita run saja. Di sini langsung muncul loading dan muncul logo Farmify serta menu login. Terdapat dua, masuk sebagai admin dan juga masuk sebagai petugas, selalu keluar. Kita tidak bisa input sembarangan atau tidak sesuai dengan yang ditentukan, jadi kita langsung masuk sebagai admin. Masukkan pilihan pertama, lalu masukkan password admin. Kita sudah tentukan untuk admin, yaitu admin 123. Di sini terdapat menu admin, yaitu kelola pekerja, biaya produksi, perkiraan hasil panen dan keuntungan, laporan dan juga logout. Masukkan pilihan, kita di sini kelola pekerja. Lalu akan muncul daftar pekerja, namun di sini karena belum ada, jadi belum ada data pekerja. Lalu kita tambah pekerja. Di sini menambah petugas baru, terdapat username, password. Password tidak boleh kosong, kita harus input password. Lalu nama lengkap. Dan nomor telepon juga tidak boleh kosong dan harus berisi angka. Yang terakhir juga ada alamat. Di sini ada validasi apakah data pekerja sudah benar, Y atau N. Jika N, akan kembali lagi untuk masukkan username, password, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Lalu, validasi apakah data pekerja sudah benar. Jika Y, akan langsung ke lahan yang tersedia. Langsung pilih lahan pertama, lalu terdapat ke daftar pekerja dengan ID 1, nama lengkap Ilham Maulana. Lalu kita masukkan pilihan 2, masukkan ID petugas yang ingin diupdate, tekan Q untuk kembali. Di sini kita akan mengupdate daftar pekerjanya. Masukkan pilihan 1, data saat ini, username Ilham dengan password 123, nama lengkap Ilham Maulana, nomor telepon dan juga alamat. Pilih data yang ingin diubah. Jika pilih 1, username, dan username tidak boleh kosong. Username baru yang diinputkan ialah Ilham 910. Pilih data yang ingin diubah. Untuk 6, keluar. Lalu kembali lagi ke daftar pekerja dan masukkan pilihan 1 untuk tambah pekerja. Di sini kita menambah petugas baru dengan menginputkan username, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Apakah data pekerja sudah benar? Y jika sudah. Lalu ke lahan yang tersedia, kita masukkan pilihan 3 untuk menghapus pekerja. Masukkan ID petugas yang ingin dihapus, tekan Q untuk kembali. Di sini kita memilih 123, tetapi ID 123 tidak ada, maka diulang. Kita pilih ID 2. Apakah Anda yakin ingin menghapus petugas dengan ID 2 dan nama tes? Jika N, akan kembali, dan jika Y, pekerja berhasil dihapus, tekan Enter untuk melanjutkan. Di sini kita akan menampilkan daftar pekerja yang ada. Masukkan ID petugas yang ingin dihapus, ketik Q jika ingin kembali. Daftar pekerja lagi untuk menambah petugas baru. Masukkan username, password, nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat. Apakah data pekerja sudah benar? Lalu ke lahan yang tersedia. Menu selanjutnya yaitu biaya produksi. Lalu kita masukkan, pilih barang yang ingin kita beli. Seperti barang 1, masukkan berupa integer ya. Masukkan jumlah kuantitas barang yang ingin kita beli. Lalu klik enter untuk memunculkan harganya, lalu enter untuk melanjutkan lagi. Lalu pilih barang kedua yang ingin kita beli.
Masukkan yang ketiga, lalu inputkan jumlah kuantitas barang yang ingin kita beli, klik enter lagi. Lanjut ke barang yang ketiga yang ingin kita beli, masukkan kuantitasnya, klik enter, lalu pilih selesai untuk memunculkan struk pembelian yang akan dicatat dan ditambahkan ke stok produksi. Lalu klik enter untuk melanjutkan. Lalu pada fitur yang ketiga, yaitu perkiraan hasil panen dan keuntungan. Di sini ada lahan 1, lahan 2, lahan 3. Kita pilih lahan 1, memunculkan perkiraan hasil tanaman, hasil panen, hasil jual, dan perkiraan keuntungannya. Lalu tekan enter untuk kembali. Masuk ke lahan 2. Di sini belum ada data lahan yang bisa kita perkirakan. Lahan 3 juga belum ada data lahannya. Lalu kita pilih kembali untuk ke menu berikutnya, yaitu laporan. Di sini ada 2, yaitu laporan aktivitas harian petugas, memunculkan daftar pekerja. Kita masukkan sesuai ID-nya. Lalu ada laporan petugas Ilham Maulana berupa tanggal, nama, lahan, sudah menyiram, sudah memupuk atau mengendalikan tanaman, yaitu berupa aktivitas hariannya. Lalu klik enter untuk melanjutkan, lalu pilih ID yang kedua. Di sini juga sama memunculkannya. Lalu pilih key untuk kembali. Tapi jika kita menginputkan tidak sesuai, maka akan memunculkan ID tidak ditemukan di data pekerja. Ketik key untuk kembali. Lalu pilih laporan lahan. Di sini kita pilih ID lahannya atau ketik key untuk kembali. Jika ID lahan tidak sesuai, maka tidak ditemukan. Lalu di sini laporan lahan akan memunculkan tanggal tanaman, luas lahan, tanggal tanam, perkiraan panen, sudah disiram, dipupuk atau pengendalian hamanya. Lalu klik enter untuk kembali. Kita bisa pilih key untuk kembali. Kita ketik kembali. Lalu kita bisa logout dari menu admin. Nah, lalu di sini kita akan coba masuk sebagai petugas. Nah, di sini jika kita memasukkan username yang salah dan password atau yang salah, maka akan mengulang. Nah, jadi jika password atau username tidak ada di dalam CSV petugas, maka tidak akan bisa masuk sebagai petugas. Nah, lalu di sini kita coba masuk lagi. Nah, jika kita masukkan username atau password yang ada di dalam data CSV atau sudah sesuai, maka password tersebut dan username tersebut akan valid seperti ini. Nah, karena sudah masuk, kita coba di lahan. Nah, ini sudah ditanam, jadi ya tidak bisa mengubah lagi karena lahan tersebut sudah ditanam. Nah, lalu kita coba keluar dulu untuk masuk ke akun petugas yang lain. Nah, sini kita bisa menanam karena di lahan di petugas tersebut, yaitu lahan 2, masih belum ditanam. Jadi kita di sini bisa memilih tanaman apa yang kita tanam. Di sini saya memilih jagung. Nah, di sini langsung akan keluar tanggal tanam dan juga perkiraan panen untuk jagung tersebut, perkiraan tanggal panennya. Nah, di sini kita harus tekan enter tunjukkan dan kembali ke sini ke menu utama. Nah, lalu di yang fitur kedua yaitu aktivitas harian. Di sini mengecek mencatat aktivitas apa saja yang dilakukan seorang petugas. Nah, jika belum itu akan ada X, kalau sudah akan berbentuk centang. Nah, jika itu sudah melakukan aktivitas. Nah, lalu kita ada fitur stok barang, di mana di sini cuma menampilkan stok-stok atau barang-barang yang ada untuk bisa digunakan. Nah, sini kita bisa tekan enter untuk melanjutkan dan kembali ke fitur petugas. Nah, di sini ada laporan pribadi, yaitu laporan pribadi petugas tersebut pada hari tersebut.
Nah, di ini bisa dilihat petugas tersebut sudah melakukan semua pekerjaannya. Nah, lalu selanjutnya ada fitur lihat dan edit profil. Nah, di sini pekerja bisa melihat profil mereka sendiri dan juga bisa mengeditnya jika ada kesalahan atau ada data yang ingin diubah. Di sini kita ketik satu akan harus memilih fitur mana yang data mana yang diubah. Di sini kita akan mengubah username. Nah, ini untuk username baru. Nah, maka akan langsung berubah username tersebut. Itu juga dengan lainnya, yaitu seperti password. Kita ubah menjadi 12345. Nah, langsung berubah. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini sama seperti yang lain, kalau kosong itu bakal tidak valid, jadi harus ada isinya. Nah, lanjut di tempat penggunaan nomor telepon, itu sama, tidak boleh kosong atau tidak boleh berisi angka, karena nomor telepon harus tidak boleh berisi huruf karena harus berisi angka untuk nomor telepon. Ini ada alamat, sama saja. Nah, di sini kita bisa ketik 6 untuk kembali dan 2 untuk kembali lagi. Nah, kita ketik 6 untuk logout dari akun pekerja dan masuk ke fitur login utama. Oke. Nah, kita karena sudah selesai, kita bisa ketik 3 untuk keluar dari program ini. Jadi begitu, sudah selesai.